نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Lammud Durril Manshur, Lammud Durril Manthur min al-qawl al-ma'thur fi al-i'tiqad wa sunnah. Jamal bin Furaihan al-Harithi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, sampai pada bab dhammul jidal wal munadharah wal khusuma fid din, bab tentang tercelanya debat, berbantah-bantahan, bertikai dalam masalah agama. Dibawakan mutiara-mutiara hikmah oleh muallif hafizahullah dengan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Kata beliau sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ibanah, "Idza ra'aita ar-rajul yuhibbul kalam fahdharhu." Kalau engkau melihat seseorang yang senang dengan ilmu kalam, suka dengan ilmu kalam, ilmu mantiq, maka hati-hati dari dia. Diperingatkan untuk menghindar, untuk menjauh dari sahibul kalam yang yuhibbul kalam. Ini mereka-mereka yang senangnya debat, senangnya bermain kata, bersilat lidah, yang mempelajari ilmu mantiq, ilmu kalam, ilmu filsafat. Hati-hati dari orang seperti itu. Dirangkaikan dengan ucapan beliau juga pada kesempatan lain, masih dalam kitab Al-Ibanah, la tujalis sahiba kalamin wa in dhabba anis sunnah. Jangan kalian bermajlis dengan sahibul kalam walaupun dia membela sunnah. Jangan duduk dengan sahibul kalam wa in dhabba anis sunnah, walaupun membela sunnah. Kenapa demikian? Fa innahu la ya'ulu amruhu ila khairin, karena urusannya nggak akan membawa pada kebaikan. Kadang-kadang dua orang dai terlihat sama-sama membantah bid'ah, khurafat, takhayul, sama-sama membela sunnah. Ternyata berbeda latar belakang
mereka membela sunnah dan mencerca takhayul bidah khurafat tadi. Ternyata alasannya berbeda. Yang satu menyatakan karena itu bertentangan dengan sunnah, terancam dengan ayat dan hadis, dibacakan ayatnya, dibacakan hadisnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati, jangan menyelisihi Rasul, nanti akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Diancam dengan menyusyaqiqir Rasul, siapa yang memisahkan diri dari jalan Rasul. Wa yattabi' ghayra sabil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Diancam dengan hadis juga. Setelah ayat bacakan hadis, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Syarrul umur muhdatsatuha. Sedangkan yang kedua menyatakan bahwa tahayyul bid'ah khurafat. Ngapain kalian pegang? Nggak masuk akal. Orang yang dibahas dengan akal dan dibuktikan kejelekannya dengan akal. Apakah hasilnya sama? Hati-hati khonudina azakumullah. Akhirnya hasilnya akan berbeda. Kalau ada kebid'ahan yang masuk akal akan diterima oleh mereka. Kalau yang ini masuk akal. Kenapa? Karena yang tadi dibantahnya dengan tahayul nggak masuk akal. Masa ada orang bisa terbang? Masa ada orang bisa... Nggak masuk akal itu. Kenapa kalian percaya dengan yang demikian? Begitu ada bid'ah yang masuk akal, ini bid'ah yang baik ini, masuk akal. Wa idza ba'al sunnah, kalau dia caranya dengan cara ilmu kalam, ilmu mantiq, dengan permainan kata saja, dengan akal-akalan, maka hati-hati dari orang yang seperti itu. Ikhwanuddin a'azakumullah. Berkata Wahab ibn Munabbih dalam kitab Syariah, Imam Al-Ajurri, ini ucapan beliau, da'al mira' wal jidal an amrik, tinggalkan berbantah-bantahan, tinggalkan perdebatan dari urusanmu. Fa innaka la tu'jiz ahad rajulain, karena engkau enggak akan bisa menghadapi atau tidak akan bisa mengalahkan dua manusia. Rajulun huwa a'lam minka, pertama seorang yang lebih alim dari kamu. Fa kaifa tumari wa tujadil man huwa a'lam minka, bagaimana engkau memperdebat atau membantah orang yang lebih alim dari kamu? Tak pantas. Baik. Yang kedua, rajulun anta a'lam minhu, seorang yang kamu lebih alim dari dia. Fa kaifa tumari, bagaimana engkau berdebat dengan orang yang jauh di bawah kamu? Man anta a'lam minhu, yang engkau lebih alim dari dia. La yuti'u, nggak akan bisa dia mentaati kamu dan nggak akan bisa engkau memahamkan pada dia. Faqta' dzalika an alaik, maka putuslah cara-cara itu. Hentikan cara-cara bantah-bantahan, debat, pertikaian, tinggalkan. Kenapa dikatakan la tu'jiz ahad rajulain? Kenapa nggak dikatakan nggak bisa mengalahkan dua orang? Karena berdebat dengan orang yang lebih alim, kamu akan diputar balikan, kamu akan bingung. Karena dia dengan ilmunya pandai memutarbalikan fakta, mutarbalikan perkara. Bahkan kamu akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kamu nggak bisa menjawab dan kamu ditertawakan orang. Sebentar, kata kiai ini. Kamu bilang kullu bid'atin dhalal, itu kulunya kulu apa? Coba terangkan pada kami. I'rabkan. Kamu karena nggak ngerti nahu kecuali sedikit, nggak bisa menjawab. Ada kullu bimakna ba'd, ada kullu bimakna kul, ada kullu bimakna begini dan begitu. Muslimin yang saya hormati, itu yang huwa a'lam min, orang yang lebih alim dari kamu. Tapi sekarang kebalikannya, kamu berdebat dengan orang yang lebih bodoh dari kamu. Mau pakai bahasa apa? Oh ini dhaif, tapi dhaif juga hadis kok, kamu nggak boleh mencerca hadis, kata si jahil ini. Susah kamu ngomong. Mengatakan hadis dhaif dikatakan mencerca hadis. Kamu mencerca hadis. Kok hadis dikatakan munkar? Hadis dikatakan dhaif. Gimana? Repot. Susah kamu bikin dia paham. Karena jahil, nggak mengerti ilmu hadis, nggak mengerti ilmu nahwu, nggak ngerti. Yang ketiga, yang keempat, qala Ma'an ibn Isa. Berkata Ma'an ibn Isa rahimahullah,
insarafa Malik ibn Anas rahimahullah yauman minal masjid. Suatu hari Imam Malik rahimahullah pulang dari masjid. Wa huwa muttaki'un ala yadayhi, dan dia dalam keadaan bersandar atau berpegangan dengan tanganku, ala yadi, kata Ma'an ibn Isa sang rawi rahimahullah. Imam Malik dituntun dan berpegangan dengan tangannya. Falahiqahu rajulun yuqalu lahu Abul Huriyah atau Abul Huriyah. Ternyata di jalan ketemu dengan seseorang yang dijuluki dengan Abul Huriyah. Kana yuttaham bil irja, yang tertuduh dengan pemikiran murji'ah. Faqala, maka dia berkata, Abul Huriyah ini, ya Abdullah, isma' minni syai'an ukallimuka bihi wa uhajju. Dengarkan dariku, aku akan berikan padamu argumen-argumenku, alasan-alasanku kenapa aku berpemikiran irja. Ukhbiruka bi ra'yi, aku akan kabarkan kepadamu tentang pendapatku dan dengan alasan-alasannya, dengan argumen-argumennya. Kata Imam Malik, tayyib, kalau aku kalah debat dengan kamu. Qala fa in ghalabtani, qala in ghalabtani tabi'ni, kalau engkau kalah denganku pada diskusi dan debat ini, maka engkau harus ikut aku. Kata Imam Malik, fa in ja'a rajulun akhar yukallimuna, kalau datang orang ketiga mengajak bicara kita berdua, ternyata kita berdua kalah, bagaimana? Qal, kata Abul Huriyah tadi, nattabi'hu, kalau gitu kita ikut yang ketiga, ikut orang itu. Faqala Malik, berkata Imam Malik, ya Abdullah, ba'athallahu azza wa jal Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bidinin wahid. Wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah mengutus Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan satu agama. Wa araka tantaqilu min dinin ila din, dan aku melihat engkau berpindah dari agama ke agama lain. Dari satu agama ke agama lain, dari satu aliran ke aliran lain. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan satu agama, satu pemahaman, satu aliran, satu jalan. Lihat Imam Malik diajak debat. Dalam riwayat lain dikatakan ta'al ilal hanut, marilah ke warung sebentar, kita diskusikan. Aku menyampaikan argumenku, kau sampaikan argumenmu, kita debat. Maka kata Imam Malik, kalau kau kalah ikut aku. Tapi kalau aku sudah ikut kamu, ternyata kita kalah dengan orang ketiga, ya kita ikut dia. Ma'araka, aku tidak melihat engkau kecuali berpindah dari satu agama pada agama lain. Cari orang yang sepertimu, yang belum menemukan agamanya sendiri, maka carilah. Adapun aku sudah menemukan agamaku, yaitu qala Allah, qala Rasul, selesai. Sudah sangat jelasnya. Maka kata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, man ja'ala dinahu 'ardan lil khusumat akthar tanaqqul. Man ja'ala dinahu, siapa menjadikan agamanya sebagai 'ardan lil khusumat, sebagai bahan perdebatan, maka dia akan banyak berpindah-pindah. Lihat prakteknya pada Imam Malik, mengatakan engkau berpindah-pindah dari satu agama pada agama lain. Padahal Rasulullah SAW diutus dengan satu agama. Dan Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa memang orang yang dalam keadaan menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, sebagai bahan perdebatan, biasanya banyak berpindah-pindah. Hari ini Khawarij, debat, besok jadi Mu'tazilah. Oh, ternyata Mu'tazilah lebih mantap, lebih masuk akal. Ternyata tiba-tiba kalah lagi debatnya, berubah jadi sufi, jadi ngelamun di pojok gang. Kenapa kamu sekarang berubah? Nggak sangar seperti kemarin. Oh, sekarang saya sufi. Ternyata sufi itu lebih mengena di hati. Tiba-tiba hari berikutnya sudah lain lagi. Kenapa? Cepat. Aktsara tanaqqul yantaqilu min dinin ila din. Dia berpindah dari satu pemahaman pada pemahaman lain, dari satu agama kepada agama lain. Kenapa demikian? Karena ja'ala dinahu 'ardan lil khusumat. Karena menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, sebagai bahan untuk diperdebatkan. Aktsara tanaqqul.
Hanbal ibni Ishaq ibni Hanbal pernah menceritakan seseorang yang bertanya kepada Imam Ahmad. Kata rajulun ila Abi Abdullah kitaban. Ada seseorang yang menulis surat kepada Imam Ahmad. Julukannya Abu Abdullah. Yasta'dzinuhu fihi an yadha kitaban yasrah fihi rad. Minta izin untuk menulis satu kitab berisi bantahan kepada ahlul bidah. Dan minta izin untuk dia hadir di majlisnya ahlul kalam, kemudian mendebat mereka, menegakkan hujjah pada mereka. Ini isi suratnya. Maka disampaikan kepada Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahullah, kemudian dijawab, Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu aqibatak wa dafa 'anka kull makruh wa mahdhur. Alladhi kunna nasma' wa adrakna 'alayhi min ahli al-'ilm annahum kanu yakrahuna al-kalam wal julus ma'a ahli zayd. Innamal umur fi at-taslim wal intiha ila ma kana fi kitabillah atau sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la fil julusi ma ahli al-bidah. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memperbaiki akibatmu, akhirmu, dan semoga Allah melindungi engkau dari kejelekan-kejelekan yang dihindari. Sungguh yang kami dengar, kata Imam Ahmad, dari orang-orang terdahulu dari para ulama yang kami dapati mereka semuanya membenci, tidak suka untuk duduk-duduk dengan ahlul kalam, tidak suka ilmu kalam, dan tidak suka duduk-duduk dengan ahlul kalam. Wa innamal umur fit taslim, karena urusannya hanya pada at-taslim, nerima. Urusan agama hanya at-taslim. Apa dalilnya? Sudah sering disampaikan. Mad dalil bahwa urusan agama adalah at-taslim. Atau qaul Imamul A'immah, Imam Az-Zuhri rahimahullah, bahwa qadamul Islam la tathbut illa ala qantaratit taslim. Qadamul Islam la yathbut illa ala qantaratit taslim, bahwa kokohnya Islam atau kakinya Islam enggak akan bisa tegak kecuali di atas at-taslim. Adapun ayatnya, wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun perempuan, kalau sudah ada keputusan dari Allah dan Rasulnya, maka enggak ada pilihan lain. Artinya, nerima apa diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Atau ayat yang lebih tegas dengan sumpah, fala wa rabbika la yu'minun. Kata Allah, tidak demi Rabb mereka tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini taslim. Sungguh mereka tidak beriman, hingga mereka menjadikan engkau wahai Rasul sebagai pemutus keputusan-keputusan. Dan kalau sudah kau putuskan, maka mereka tidak mendapati di hati mereka rasa berat untuk menerimanya. Wa yusallimu taslima, dan mereka taslim, tunduk menerima. Ini agama. Maka kata Imam Ahmad, innamal umur fit taslim wal intiha. Sesungguhnya urusannya pada taslim dan kemudian berhenti pada apa kata Allah, berhenti pada apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La fil julusi ma ahli bidah, bukan dengan duduk bersama ahlul bidah. Wazai, orang yang menyimpang, litarudda alaihim, untuk membantah mereka, tidak dianjurkan. Mengapa demikian? Innama, kata Imam Ahmad rahimahullah, innama yulabbisuna alaik, karena mereka akan menyamarkan urusannya padamu. Begitu duduk, bahwa kita berpegang dengan sunnah, kami siap berpegang dengan sunnah. Kalau gitu kembali pada masalah, kami juga kembali pada salah. Kalau gitu kita sama. Apa yang mau diperdebatkan? Lah iya, kamu melihat dari jauh jadi nggak tahu kalau saya sungguhnya harus sunnah juga seperti kamu. Kemudian mulai membawa riwayat imma dhaif, imma tafsirnya salah, wa imma diselewengkan. Kamu nggak tahu. Ini talbis iblis. Talbis iblis. Kamu pulang berubah, langsung menyatakan ustadz kamu ini kalian yang terlalu kaku. Ternyata dia orang masya Allah menerima dalil ahlu sunnah, nggak ada ucapannya kecuali qala Allah qala Rasul.
Masya Allah, termakan, habis. Yulabbisuna alaik, mereka akan mengkaburkan urusannya kepadamu, kata Imam Ahmad. Wahum la yarji'un, mereka nggak akan kembali. Mereka nggak akan kembali. Bedakan antara dua orang yang sering saya ulang-ulang, antara seorang yang tidak tahu dan seorang yang tidak mau. Orang yang tidak tahu gampang dinasehati, begitu tahu terima. Tapi mereka ahlul zaik, ahlul dalal, ahlul bid'ah, ahlul zaik, mereka bukan tidak tahu, tidak mau. Mau ngapain lagi kamu? Mau kasih tahu? Sudah tahu. Sudah tahu mereka, tapi nggak mau. Mereka punya syubhat. Kalau hadis ini tuh sungguhnya nggak gitu maknanya, tapi begini. Yang itu, ayat itu bukan ke sana tapi kemari. Yang ini begini, semua punya. Ya, takwilnya. Dan sudah terbentuk pada pikirannya satu madhab sesat. Ada murji'ah. Madhab yang lainnya, madhab sesat. Maka tidak bisa kemudian kita berdebat, buang waktu paling sedikit. Paling sedikit itu buang waktu. Bahkan ada korban lebih banyak selain waktu. Imma kamu termakan syubhat, wa imma hatimu sakit, wa imma ada sekian kemungkinan, dan juga akan mengajarkan pada orang-orang di belakangmu untuk duduk bersama ahli bidah seperti kamu. Ini akhirnya kamu selamat, mereka termakan. Kamu sakit hati, jengkel, kurang ngajar, ayat dibolak-balik. Mereka sakit hati bukan sakit hatinya seperti tadi, tersinggung bukan, tapi sakit hati dengan syubhat-syubhat. Kamu sakitnya betul-betul hissi, mereka sakitnya ma'nawi. Kamu jengkel tapi nggak terbawa, mereka terbawa habis karena contoh di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Fassalamatu insyaallah fi tarki mujalasatihim wal khawdi ma'ahum. Maka yang selamat adalah untuk tidak bermajlis dengan mereka dan tidak bergaul dengan mereka, dan tidak tenggelam bersama mereka dalam kebid'ahan mereka, kesesatan mereka. Falyattaqillaha amrun, maka hendaklah seseorang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wal yasir ila ma ya'udu alaihi naf'uhu ghadan, hendaklah dia berjalan pada apa yang bermanfaat, yang kembali pada dia manfaatnya besok. Dari amal saleh misalnya, yang yuqaddimuhu li nafsihi, yang dia kemukakan amal saleh itu untuk dirinya nanti yaumul qiyamah. Wala yakun mimman yuhditsu amran, dan jangan menjadi orang yang mengada-adakan perkara baru. Fa idza huwa kharaja minhu arada al-hujjah, tiba-tiba dia keluar daripadanya untuk cari hujjah. Sudah mengadakan perkara baru dalam pemahaman atau dalam amalan, kemudian cari dalil. Arada al-hujjah fa ya'mil nafsahu 'ala al-muhal, akhirnya membawa dirinya pada perkara yang mustahil. Kenapa mustahil? Yang namanya bid'ah nggak ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya bid'ah bagaimana ada dalilnya? Justru dikatakan bid'ah karena nggak ada dalil, maka itu bid'ah. Maka ketika orang ini mengadakan kebid'ahan tapi cari dalil, apa jadinya? Yahmil nafsahu 'alal muhal, dia membawa dirinya pada sesuatu yang mustahil. Wa talabal hujjah, tapi terus cari hujjah. Lima kharaja minhu, pada apa yang dia sudah keluar daripadanya, ini keluar dari hujjah. Akhirnya dia mencari bihaqqin au bil batil, bihaqqin au bi batil. Pokoknya hujjah, pokoknya yang kelihatan hujjah walaupun batil. Akhirnya demikian. Karena mencari hujjah yang sahih yang nggak akan ada, karena itu bid'ah. Liyuzayyin bihi bid'atahu, untuk memperindah kebid'ahan-kebid'ahannya. Wa ma ahdatha, dan memperindah apa-apa yang diada-adakannya. Wa syadda min dzalik an yakuna qad wada'ahu fi kitab, dan lebih dahsyat lagi kalau dia sudah meletakkannya dalam satu kitab atau tulisan. Membela kebid'ahannya dengan sekian dalil-dalil yang kelihatannya seperti dalil, padahal semuanya imma bi batilin wa imma bi ta'lilin batil wa imma dengan kias-kias akli yang juga batil, atau dengan ayat tapi tafsirnya tafsir batil, atau dengan hadis yang ternyata hadisun batil, dhaif, maudhu', palsu, atau wa in sahha, kalaupun sahih ternyata takwilnya takwil batil juga. Karena nggak mungkin akan mencari dalil untuk mendukung kebid'ahan, nggak mungkin. Imma dia mencarinya dalil yang kelihatannya dalil padahal bukan dalil, wa imma dengan kias-kias akli.
maka percuma engkau bermajlis dengan mereka, berdebat dengan mereka. Fahuwa yuridu an yuzayyin dalikal haq bil batil, maka mereka ingin memperindah yuzayyin dalikal haq wal batil, yang benar dan yang salah digabung oleh dia, ingin semuanya diperindah. Wa in wadaha lahul haqqu fi ghairihi, walaupun ternyata kebenaran jelas pada yang lainnya, tapi dia tetap membela kebatilannya. Wa nasallallahu at-taufiq lana wa lak, wassalamu alaikum. Demikian kata Imam Ahmad rahimahullah. Kami minta kepada Allah taufik untuk kami dan untuk kalian. Wassalamu alaikum. Artinya Imam Ahmad melarang orang tadi untuk bermajlis dengan ahlul bidah, walaupun tujuannya qiyamul hujjah, walaupun tujuannya menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah nggak harus datang pada mereka. Kamu tulis di dalam tulisanmu, dalam bukumu, di dalam apa yang kamu bisa tulis, bahkan sekarang ada internet, nyampe pada mereka. Bahkan ngaji di pondok kita menceritakan, menjelaskan kebatilan madhab mereka, mereka tahu kok. Entah dari mana. Beberapa asatidzah berbicara di masjidnya tentang masalah uluwullah. Pada beberapa hari berikutnya mereka membahas tentang Allah tidak di atas dan mengatakan Wahabi, Wahabi sambil marah-marah. Artinya apa? Tahu mereka membantah. Dan itu alhamdulillah bahwa mereka mendengar. Jadi dari bantahan itu mereka membantah Ustaz, mereka begitu. Alhamdulillah, berarti mereka dengar. Itu yang kita syukuri, mereka dengar. Al-hujjah qa'imah, berarti hujjah sudah tegak karena mereka mendengar. Tetapi mereka membantahnya. Silahkan. Alhamdulillah kitanya tidak dengar mereka, mereka dengar apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya ucapan Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah. Fa in qala qailun, kalau ada yang bertanya, hadzartana al-khusumah wal mira' wal jidal wal munadharah wa qad alimna anna hadha huwa al-haqq wa anna hadhihi sabilul ulama wa tariqus sahaba wal uqala min al-mu'minin wal ulama wal mustabsirin. Fa in ja'ani rajulun, kata sebenarnya engkau telah memperingatkan kami dari debat, berbantah-bantahan, bertikai, dan kami sudah tahu itu hak, dan itu jalannya para ulama, jalannya para sahabat, jalannya orang-orang yang berakal, jalannya orang-orang mukmin dan orang-orang yang mustabsirin, yang memiliki pandangan yang jauh. Itu kami sudah terima. Tapi fa in ja'ani rajulun, kalau datang seseorang kepada kami, yas'al an syai'in min hadhil ahwa, nanya tentang hawa nafsu itu, penyimpangan itu. Allati qad dhaharat, yaitu penyimpangan yang sudah muncul, ditanyakan kepada kami. Wal madahibul qabihah allati intasharat, atau tentang madhab-madhab sesat yang sudah menyebar di masyarakat. Yukhatibni minha bi asya, dia mengajak bicara aku dengan sekian masalah. Dia tamis minil jawab, yang meminta jawaban dari kami. Wa ana mimman qad wahaballahu al-karim li ilman biha wa basaran nafidan fi kashfiha. Dan aku alhamdulillah sudah diberi oleh Allah pemberian berupa ilmu dan sudah paham, ya. Alhamdulillah pandangan juga tajam, ngerti mana hak mana batil, dan bisa menyingkapkan, bisa membuktikan kalau ini batil. Apa atrukuhu yatakallam bima yurid? Apakah aku biarkan orang tadi berbicara dengan apa yang dia inginkan? Wala ujibuh, dan aku tidak menjawab. Wa khallihi wa hawahu wa bid'atah, aku biarkan dia dengan hawa nafsunya, dengan kebid'ahannya. Wala aruddu alaih, dan aku tidak membantahnya. Qabih maqalatihi, jeleknya ucapan dia. Paham pertanyaannya ya? Pertanyaannya sudah sepakat, ini ahlus sunnah salafi, tidak mau debat dan tidak senang, bahkan menjauhi ahlul bidah. Tapi ada orang datang, bagaimana menurut pendapat kamu? Bahwa ini begini ceritakan sekian subhat. Apakah aku melayani atau biarkan dia dengan ucapan-ucapan sesatnya? Apa perlu dibantah atau nggak perlu dibantah? Apa aku biarkan saja dia berbicara dengan sekian macam syubhat?
Fa inni aqulu lahu, maka kalau ada yang berkata seperti itu, kata Ibnu Battah, maka aku akan katakan padanya, i'lam ya akhi, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, anna alladhi tubla bihi min ahli hadha sya'an lan yakhluwa an yakuna wahidan min thalath. Ketahuilah bahwa orang yang terbebani dengan bencana seperti itu ada 3 kemungkinan, 3 jenis. Imma rajulan qad arafta husna tariqatihi. Imma orang yang kamu tahu jalannya bagus, madhabnya bagus, wa jamil madhabihi, kamu tahu juga bagusnya madhab dia dan kecintaannya kepada keselamatan, dan juga niatnya ingin jalan yang lurus, ingin istiqamah di atas tauhid wa sunnah. Wa inama qad taraqa sam'uhu min kalami haula. Tetapi orang ini tiba-tiba terbersit di benaknya dari pikiran-pikiran mereka, pikiran-pikiran ahlul bid'ah. Apa benar yang begini, yang begitu dan sebagainya. Ini jenis pertama. Tergambar ya, seorang yang ahli sunnah, niatnya juga sunnah, cintanya pada sunnah, dan juga berupaya untuk istiqomah di atas sunnah, dan bagus madhabnya, bagus akhlaknya. Tapi tiba-tiba terbersit di benaknya pikiran-pikiran mereka, atau keracunan. Entah di mana keracunannya, wallahu alam. Lagi nyetel radio salah kali, salah channel. Tiba-tiba dengernya, tapi kayaknya benar juga. Matiin, saya bingung, ya, belum bisa terjawab ini. Apa benar orang yang mengatakan begini. Wah, ini madhabnya Murji'ah atau ini madhabnya Khawarij? Dari mana kamu dapatkan? Ini jenis pertama. Orang yang sungguhnya aslinya dia yuhibbus sunnah, tetapi telah terracuni dengan perkara-perkara atau ucapan-ucapan mereka, alladzina qad sakanat syayatin qulubahum, yaitu ucapan mereka yang sudah diduduki syaitan di hati-hati mereka. Fahiya tantiq bi anwa'il kufur ala alsinatihim, yaitu orang-orang yang sudah berbicara dengan ucapan-ucapan kufur, ucapan-ucapan sesat dalam lidah-lidah mereka. Walaysa ya'rif wajhal makhraj, tetapi orang ini setelah masuk ke dalamnya syubhat nggak bisa keluar. Memang bahaya syubhat di situ. Bahaya syubhat adalah khattafah, menyambar, dan kalau sudah masuk sulit untuk keluar. Mimma qad buliya bihi fa su'aluhu su'al mustarsyid, berarti orang ini bertanya dengan pertanyaan minta bimbingan, su'alul mustarsyid. Ya tamisul makhraj, dia ingin jalan keluar, ingin jawaban supaya sembuh penyakitnya, supaya sembuh racun yang ada di benaknya. Mimma buliya bihi, dari apa yang telah menimpa dia. Wasyifa mimma udhi, dia ingin kesembuhan dari apa yang telah mengganggu pikirannya. Wa qad istash'arta ta'atahu, dan engkau sudah merasakan orang ini orang yang akan taat kalau dinasihati. Wa minta mukhalafatahu, dan engkau aman, tidak khawatir orang ini akan mendebat. Fahadzal ladzi qad iftarada 'alaik taufiqahu, maka orang yang seperti inilah yang engkau wajib untuk menasihati dia, menjawab dia, menerangkan supaya terjawab. Wa irsyaduhu min habaili kaidi syayatin, dan lepaskan dia dari ikatan-ikatan syaitaniyah, lepaskan dia dari syubhat-syubhatnya. Sehingga kamu lihat ada beberapa keadaan yang berbeda di kalangan para ulama dalam menjawab pertanyaan. Ada yang bertanya pada Imam Malik dengan pertanyaan kaifa istawa, bagaimana Allah istiwanya? Tertunduk Imam Malik dengan marah beberapa saat sampai para hadirin tegang dan beliau berkeringat. Dan kemudian surriya bihi, beliau angkat kepalanya dan menyatakan bahwasanya tinggi di atas itu berita yang wajib kita imani dan tidak boleh kita mengingkari, dan kayak apanya kita tidak tahu, dan pertanyaan tentang kayak apa adalah bid'ah, keluarkan orang. Diusir oleh Imam Malik, ukhrij wa amara bihi wa ukhrij. Tetapi ketika ada seorang tanya kepada Amir ibn Tahir, seorang khalifah, kaifa yanzil, bagaimana turunnya Allah? Kan pertanyaan sama, kaifa juga, tetapi dijawab oleh Amir ibn Tahir, rahimallahu al-amir, semoga Allah merahmati al-amir. Lihat jawabannya, dengan sopan jawab,
Semoga Allah merahmati Al-Amir. Yakini dulu bahwa Allah di atas, supaya bisa diterangkan turunnya. Oh, kami beriman bahwa Allah di atas. Diajari untuk meyakini sesuatu agar paham apa itu maknanya turun. Sebab mereka ahlul bid'ah yang tidak meyakini Allah di atas, bagaimana mungkin akan memahami turunnya Allah? Allah di mana-mana kok turun? Turun kemana? Maka dikatakan, yakini dulu bahwa Allah fauq. Kamu beriman? Kata Amir ibn Tahir, na'am, amanna, kami beriman bahwa Allah di atas. Taib, Allah berkata dalam Al-Quran, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Allah menyatakan, fahal yanzuruna illa an ya'tiyahum. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya pada mereka Rabb mereka. Datang. Halas, itu turun. Allah Maha Tinggi di atas, kemudian dalam keadaan dia datang ke langit dunia. Itu kan hari kiamat katanya. Itu kan hari kiamat. Ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Kalimat ja'a. Dijawab lagi, rahimallahul amir. Semoga Allah merahmati al-amir. Wa man ja'a yawmal qiyamah fama yamna'hu min maji'il yawm. Siapa yang maha kuasa untuk datang pada hari kiamat? Apa susahnya? Apa yang menghalanginya untuk datang hari ini? Terjawab sudah. Dan terkenal, Amir ibn Tahir adalah seorang gubernur yang dalam keadaan talibul ilm. Duduk bersama para ulama, ngaji, belajar, meriwayatkan hadis. Beda dengan yang tadi. Sehingga kita mendapatkan ilmu. Bahwasanya turunnya Allah ke langit dunia akan mudah dipahami kalau kita meyakini dua sifat Allah. Sifat pertama, tingginya Allah. Sifat kedua, sifat maji, sifat datangnya Allah. Bahwa Allah memiliki sifat ja'a, wa ja'a rabbuka. Selesai. Apa susahnya? Dan itu bukan menerangkan takyif, tetapi menerangkan sifat dengan sifat agar mudah mengimani sifat yang lainnya. Kalau Allah di atas dan Allah memiliki sifat maji, apa susahnya Allah datang ke langit dunia? Halas, selesai. Terjawab. Maka beliau Ibnu Battah menyatakan bedakan satu dari tiga. Yang pertama yang seperti itu keadaannya. Berarti pertanyaannya pertanyaan apa? Su'alul mustarsyid. Wal yakun ma tursiduhu bihi wa tuqifuhu alaih minal kitabi wa sunnati wal athari sahihah. Bimbing, dan hendaklah engkau bimbing dia dan dudukkan dia dengan Quran was sunnah dan athar-athar yang sahih dari kalangan para ulama ummah, dari kalangan para sahabat wa tabi'in. Wa kullu dzalika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dan semua itu dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah. Rahimallahul amir. Athbithu fawq. Tetapkan kalau Allah di atas. Yakini kalau Allah di atas. Allah di atas ya. Baik, kalau begitu Allah menyatakan wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Selesai. Itu kan yaumul qiyamah. Rahimallahul amir. Semoga Allah merahmati al-amir. Apakah yang datang pada hari kiamat terus gak bisa datang hari ini seperti malam terakhir ke langit dunia? Selesai. Terjawab aman. Maka dia terjawab syubhatnya dan dia beriman dan dia terbimbing. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wa iyyaka wat takalluf lima la ta'rifuhu. Dan hati-hati kamu jangan memaksa-maksakan diri apa yang kamu tidak tahu. Apa yang kamu tidak tahu. Maknanya, apa yang tidak tahu jangan maksa-maksakan diri. Katakan tidak tahu. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Atau yang memang tidak dikhabarkan oleh Allah, katakan bahwa ini tidak dikhabarkan oleh Allah. Maka kita imani secara globalnya dan kita katakan tidak tahu pada rinciannya. Selesai. Ya. Karena nggak ada kabar, nggak ada riwayat. Jangan ya takallaf, jangan memberat-beratkan diri, memaksa-maksakan diri untuk menyatakan jawaban. Oh mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Akhirnya bukan membimbing, tapi menyesatkan. Mala ta'rifuhu wa tunahal ar-ra'i wal ghaus ala daqiqil kalam. Jangan engkau kemudian memakai ra'yu karena tidak mampu menjawab. Kemudian masuk ke dalam daqiqil kalam, masuk ke dalam rincian ucapan. Fa inna dzalika min fi'lika bid'atun, karena itu merupakan kebid'ahan dari perbuatanmu. Itu perbuatan seperti itu dari kamu merupakan kebid'ahan. Wa in kunta turid bihi sunnah, kalau engkau menginginkan sunnah atau kalaupun engkau menginginkan sunnah,
Tapi kalau caranya engkau dengan takalluf, maka takallufmu pada perkara yang kamu tidak tahu itu adalah bid'ah. Fa inna iradataka lil haqqi min ghairi tariqil haqqi batil. Walaupun kamu menginginkan kebenaran, tetapi kalau engkau menginginkan kebenaran dari sisi yang engkau tidak tahu dan menjalani jalan yang salah, maka itu juga batil. Saya ulangi ucapan beliau, ucapan Ibnu Battah rahimahullah. Fa inna iradataka lil haqqi min ghairi tariqil haqq batilun. Keinginanmu untuk mendapatkan kebenaran tetapi tidak dengan cara yang benar, itu batil. Ingin menerangkan kebenaran tapi dengan cara yang batil, percuma. Itu kebatilan juga. Terangkan kebenaran dengan cara yang benar, terangkan sunnah dengan cara yang sunnah. Barakallahu fikum. Wa kalamuka ala sunnah min ghairi sunnah bid'atun. Karena ucapanmu membela sunnah tapi tidak dengan cara sunnah, itu bid'ah. Membela sunnah dengan cara yang tidak sunnah, itu bid'ah. Wala taltamis li sahibika asy-syifa bi saqmi nafsik. Jangan engkau mengharapkan kesembuhan pada saudaramu dengan racun dan penyakit yang ada pada dirimu. Masya Allah, daqiq. Ucapannya sangat tajam dari Ibnu Battah rahimahullah. La taltamis li sahibika asy-syifa, kamu ingin kesembuhan pada saudaramu, diterangkan, dijawab, tapi bisa qami nafsik, dengan penyakit yang ada pada dirimu. Karena engkau yatakallaf, memberat-beratkan diri, menjawab dengan tanpa ilmu atau dengan cara-cara yang tidak sunnah. Ya, ada dengan cara akal. Ini dalil-dalilnya saya tidak tahu. Sudahlah, pakai kias saja. Begini. Dikias-kiaskan, dianalogikan segala macam. Akhirnya bertambah rusak. Kamu ingin menyembuhkan saudaramu, tapi dengan racun yang ada pada dirimu. Qala wala tatlub salahahu bifasadik. Jangan engkau mengharapkan kebaikan saudaramu dengan kerusakan yang ada pada dirimu. Fa innahu la yansahan nas man ghashya nafsahu. Karena sungguh enggak akan bisa menasihati manusia orang yang membohongi dirinya sendiri. Enggak akan bisa menasihati manusia orang yang menipu dirinya sendiri. Siapa orang yang menipu dirinya sendiri? Orang yang menipu dirinya sendiri adalah orang yang tidak tahu tapi nggak mau ngomong nggak tahu. Apa susahnya menyatakan saya tidak tahu? Tapi dia gengsi untuk kata tahu. Ini begini, ya, begini. Coba kamu bayangkan gini. Coba kamu pikirkan segala macam dengan sekian alasan, pokoknya bisa jawab. Berarti engkau dalam keadaan membohongi dirimu sendiri. Engkau tidak tahu pada hakikatnya, tapi engkau pura-pura tahu. Bagaimana mungkin akan memperbaiki orang lain kalau dia menipu dirinya sendiri? Kalimat tidak tahu, barakallahu fikum, adalah ilmu. Itu adalah ilmu. Bahkan tahapan ilmu adalah katakan saya tidak tahu, baru kemudian belajar. Tahapan ilmu. Akui dulu bahwa kamu tidak tahu. Kalau dia mengakui tahu, bagaimana dia akan belajar? Merasa sudah tahu. Saya sudah tahu, sudah yakin. Para sahabat ditanya oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan-pertanyaan. Dalam tariqatut ta'lim, dalam cara-cara pengajaran, kadang ditanya. Jawabannya wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Mu'ad, atadri haqqullahi 'alal 'ibad? Wallah haqqul 'ibadi 'ala Allah. Dijawab oleh Mu'ad, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Bahkan ditanya apa yang mereka sudah tahu sesungguhnya, tapi khawatir Rasulullah SAW akan merubah. Mereka juga menyatakan tidak tahu. Ayu yaumin hadha, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ayu syahrin hadha, bulan apa ini? Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya apa yang beliau tidak tahu, jawabannya tidak tahu. Atau dengan bahasa yang semana dengan itu, Rasulullah menyatakan, diajarkan Allah, dibimbing, katakan ini urusan Allah. Maknanya sama dengan Allahu a'lam. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada tentang ruh, katakan ruh urusan Allah. Apa maknanya? Saya tidak tahu. Ruh urusan Allah Ta'ala. Kalau memaksa-maksakan diri, malah bahaya. Ruh itu seperti listrik. Kalau kamu colokkan listrik, maka radiator penyala.
Ketika listrik dicabut, maka itu mati. Ya. Listrik cabut pakai baterai bisa nyala. Bagaimana pendapatmu? Ya. Kias-kias seperti itu sok tahu. Sok tahu. Barakallahu fikum. Katakan kulir ruh min amri rabbi. Ruh urusan Allah SWT. Kita nggak diberi ilmu kecuali sedikit. Wa man la khaira fihi li nafsihi la khaira fihi li ghairihi. Siapa yang tidak punya kebaikan untuk dirinya sendiri, bagaimana dia akan memberikan pada orang lain? Faqidu syai' la yu'ti syai'. Didapatkan aja. Masih ada yang datang kelihatannya. Yang kosong diisi. Didapatkan. Diriwayatkan majelis-majelis mereka para sahabat, daun jatuh nggak bisa ke bumi, ya. Karena rapatnya duduk mereka, ya. Tidak nempel ke tanah, mesti ke orang, ya. Tenang. Qala man la khaira fihi li nafsihi la khaira fihi li ghairi. Apa yang dia tidak punya kebaikan untuk dirinya sendiri, bagaimana mungkin akan memberikan pada orang lain? Apa pepatahnya? Faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak punya nggak akan memberi. Faman aradallahu wafqahu wa saddadahu wa man ittaqallahu a'anahu wa nasarah. Siapa yang menginginkan Allah, waffaqahu. Siapa yang ikhlas menginginkan keridhaan Allah, Allah kasih taufik. Wa saddadahu, dan Allah luruskan dia. Wa man ittaqallah, dan siapa yang bertakwa pada Allah, a'anahu, Allah akan bantu dia. Wa nasarahu, Allah akan tolong dia. Demikian disebutkan yang satu yang perlu dijawab. Adapun yang kedua dan ketiga beliau tidak sebutkan. Yaitu orang-orang yang dalam keadaan memiliki semangat untuk jidal. Kamu kenal dia, maka tidak perlu dijawab. Kamu tinggalkan saja. Ya akhi, aku mau bicara sama kamu satu kalimat. La, wala nisfa kalimah. Tinggalkan. Hah? Sudah contohkan oleh para ulama. Atau ketika dia datang bicara, aku mau bertanya, tutup telinga. Jadi dia pergi. Karena kita juga tahu, sudah kenal, ini sahibul hawa, sahibul jidal, tidak mungkin bertanya kecuali akan berdebat. Dan kadang-kadang mereka, naudzubillah min haula, bertanya tapi dengan tujuan menyebarkan syubhat. Berdiri. Jarang-jarang orang bertanya berdiri. Iya kan? Paling angkat tangannya saja. Ini enggak, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Udah nadanya udah kelihatan. Alhamdulillah, ngajak berantem nadanya. Saya dengar katanya salaf itu begini dan begitu. Alhamdulillah, ini adalah bukan pertanyaan, tetapi ini mujadil. Ini mujadil. Ini yang pantas diusir dari majelis. Mau dengar duduk, nggak mau dengar pulang. Keluar kamu dari masjid atau keluar dari majelis. Jangan ganggu majelis. Atau sebagaimana Imam Malik, amara bihi fa ukhrij. Malik menyuruh seseorang, usir dia keluar. Qala muslim yang saya hormati. Qala Abu Bakar Al-Ajurri. Yang berikutnya ucapan Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Syariah. In qala qailun in kana rajulun qad allamahu Allah azza wa jalla ilman faja'ahu rajulun yas'aluhu an mas'alatin fid din yunazi'uhu wa yukhasimuhu tara lahu an yunadhiruhu hatta tathbut alayhi al-hujjah wa yurad alayhi qawlah. Kata Abu Bakar Al-Ajurri, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang berkata, jika seseorang Allah berikan ilmu padanya, kemudian datang seseorang bertanya kepadanya tentang satu masalah dalam masalah agama, yunazi'uhu wa yukhasimuhu, tiba-tiba dia mendebat, membantah. Bagaimana? Tara an yunadhiruh, apakah kau berpendapat kita layani perdebatannya dan tegakkan hujjah dan bantah coba-cobatnya? Qila lahu, kata Al-Ajurri, kalau ada orang yang bertanya seperti itu, katakan. Atau dikatakan kepadanya, hadzal ladzi nuhina anhu. Jawaban Al-Ajurri, ini yang kita dilarang daripadanya. Yang kita dilarang daripadanya untuk berdebat melayani khusumah. Wa huwa alladzi hadzarana man taqaddama min a'immatil muslimin.
Dan itu yang dilarang oleh para ulama yang terdahulu dari kalangan muslimin. Dari kalangan ulama kaum muslimin, a'immah, para imam-imam kaum muslimin. Mereka telah melarang kita dari yang demikian. Jangan dilayani. Fa in qala qailun famadha nasna'? Kalau ada yang bertanya lagi, famadha nasna'? Kalau gitu kita berbuat apa? Apa yang harus kita perbuat? Qila lahu. Dikatakan padanya. In kana alladhi yas'aluka mas'alatahu mas'alata mustarsyid. Kalau yang bertanya kepada kamu adalah pertanyaan orang yang minta bimbingan, lihat jawabannya. Ulama dengan ulama jawabannya sama. Ulama dengan ulama, imam dengan imam ahlu sunnah sama mazhab mereka. Kalau yang bertanya itu pertanyaan seorang yang mustarsyid, meminta irsyad, meminta bimbingan ila tariqil haq, yang tadi bimbing ke jalan yang hak, la munadharah, bukan ingin debat, fa arsyidhu, maka bimbinglah dia. Bi arsyad ma yakun minal bayan, bimbinglah dia dengan sebaik-baik bimbingan. Bimbinglah dia dengan penjelasan yang sangat jelas, gamblang. Bil ilmi minal kitabi was sunnah wa qaul sahabat, dengan ilmu, dengan ucapan Allah, dengan sunnah, dengan ucapan para sahabat, wa qaul a'immatil muslimin, dan ucapan imam-imam kaum muslimin. Kalau soal mustarsyid, dan itu terlihat dari tanda-tandanya. Wa in kana yuridu munadharatak, kalau ternyata orang itu ingin mendebat kamu, wa mujadalatak, ingin berbantah-bantahan dengan kamu, fahadzal ladzi kariha lakal ulama, itulah yang tidak disukai oleh para ulama. Wahdharhu ala dinik, jagalah agamamu, hindari dia untuk agamamu. Fahdharhu ala dinika, hindari dia atas agamamu. Ini jaga agamamu, jangan sampai rusak karena syubhat-syubhat mereka. Qala fa in qala nada'hum yatakallamuna bil batil wa naskut anhum. Kalau dikatakan lagi, apakah kita biarkan mereka berbicara dengan kebatilan-kebatilan dan kita diam? Qila lahu, kita katakan pada orang tersebut, sukutuka anhum wa hijratuka lamma takallamu bih ashadda alaihim min munadharatak. Sungguh diamnya kamu, mendiamkan mereka dan nggak mau bicara dengan mereka, nggak mau melayani mereka, itu asyadda alaihim, itu lebih sakit buat mereka daripada engkau melayani perdebatan mereka. Lihat, diamnya kita dari mereka atau tidak mengajak bicara mereka, itu asyadda alaihim, lebih dahsyat. Kalau mau diajak diskusi dengan bahasa halus, ya, padahal sama-sama debat. Kalau mau diajak oleh mereka, mereka sudah menang 1 poin. Mereka sudah menang 1 poin. Kenapa? Karena mereka ingin menyampaikan syubhatnya, nggak punya corong, nggak punya mikrofon. Maksudnya nggak punya mikrofon, nggak dikasih oleh ahlu sunnah. Mau ngisi sini, nggak boleh. Di sana, nggak. Nggak, ini kita mau bicara wala nisbah kalimah. Nggak punya. Tapi kalau bahasanya kita diskusi. Kalau perlu dihadirin semua. Wah. Dia tidak peduli kamu menang atau kalah, dia menang atau kalah, dia tidak peduli. Pokoknya syubhat dia disampaikan. Maka hadirin akan mendengarkan syubhatnya. Dan mereka merasa akan diterima syubhatnya. Karena menurut mereka masuk akal. Ini kalau mereka dengar di sana. Jadi mereka ketika mengajak diskusi itu hanya pinjam mic kalian. Hanya pinjam corong untuk mendengarkan, memperdengarkan syubhat mereka. Adapun ucapanmu nggak akan didengar oleh mereka. Dari rumah mereka sudah yakin apa yang mereka pegang itu hak dan apa yang kalian pegang itu batil. Sudah diyakini oleh mereka. Innallaha tajaza sahibal bid'ah anit taubah. Allah menghalangi sahibul bid'ah dari taubat. Sulit ahli bid'ah itu untuk berubah. Kita nggak katakan nggak bisa. Sulit, sangat-sangat sulitnya. Sehingga berapa ulama dikatakan si fulan mubtadi' dhal bertaubat, nggak percaya. Nggak percaya? Lah, aku nggak percaya. Dia telah meninggalkan ucapan yang lama. Lihat, meninggalkan ucapan lama kepada ucapan yang mana? Ahlul bid'ah la yantaqil illa ila bid'ah. Ahlul bid'ah nggak berpindah kecuali kepada kebid'ahan yang berikutnya. Oh, dia sudah tidak sufi lagi sekarang. Terus jadi apa? Sekarang jadi khawarij. Oh, sekarang udah keluar dari jamaah tabligh. Ini terjadi. Jamaah tabligh tadinya. Padahal dengan khawarij bertentangan sekali. Tiba-tiba dia selesai dari jamaah tabligh keluar jadi khawarij sekarang.
bahkan pimpinannya, pimpinan MMI, la yantaqil illa ila bid'ah. Ahlul bid'ah tidak berpindah kecuali kepada kebid'ahan berikutnya. Qala sukutuka anhum, maka diamnya kamu dari mereka itu lebih dahsyat buat mereka daripada kamu melayani perdebatan mereka. Kada qala man taqaddama minas salaf, demikianlah apa yang diucapkan oleh salaf as-salih dari kalangan para ulama kaum muslimin. Sudah Imam Al-Ajur yang berbicara, ditambah lagi oleh beliau ini ucapan ulama terdahulu. Barakallahu fikum. Maka dengan demikian alhamdulillah sangat jelas manhaj Ahlus Sunnah dalam masalah ini. Qala Abdullah Al-Busri rahimahullah, "Laisa sunnah indana an tarudda ala ahli al-ahwa." Kata beliau, kata Abdullah Al-Busri, sungguh bukan merupakan sunnah menurut kami untuk membantah mereka, berdebat dengan mereka. Walakinna sunnah indana, tapi sunnah menurut kami adalah agar jangan ajak bicara mereka satupun. Saya ulangi ucapan beliau, laisa sunnah indana an tarudda ala haula. Bukanlah sunnah kamu berbantahan dengan mereka, tapi yang sunnah indana alla tukallim ahadan minhum. Yang sunnah bukan kamu datang pada mereka membantah mereka, bukan. Yang sunnah adalah engkau jangan mengajak bicara mereka. Karena sejak Rasulullah SAW menyatakan, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum." Maka ini pondasinya. Rasulullah SAW menyatakan fahdharuhum. Maka para ulama memahami dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in untuk menghindari mereka, menjauhi mereka, tidak mengajak bicara mereka. Qala Al-Haytham Ibn Jamil rahimahullah, qultu li Malik ibn Anas, aku katakan kepada Malik ibn Anas, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, ar-rajul yakunu aliman bisunnah ayujadil anha. Wahai Abu Abdillah, ini kepada Imam Malik, seorang yang mengerti sunnah apakah boleh berbantahan dengan mereka karena dia punya ilmu? Qala la, jangan, kata Imam Malik. La, walakin yukhbir bis sunnah fa in qubilat minhu wa illa sakat. La, jangan berbantahan dengan mereka, tapi terangkan sunnah, kalau diterima alhamdulillah, wa illa sakat, kalau tidak diam. Ini khairan azakumullah, apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, ilqi kalimatak wamshi. Ilqi kalimatak wamshi. Ucapkan ucapanmu, jalan. Enggak perlu diperdebatkan. Sampaikan al-haq, sampaikan al-haq, sampaikan al-haq. Selesai. Nah, kalau diperdekatkan itu artinya ada giliran kamu mendengar. Oh, kita bukan berdebat. Memang katanya ustaz-ustaz berdebat nggak boleh, berbantah-bantah nggak boleh. Kita diskusi ilmiah. Dengan siapa diskusi ilmiah? Ya, ini dari beberapa saudara kita dari Syiah. Astagfirullah. Enam Sururiyin Hizbiyin menyatakan saudara kita, ikhwanuna minal khawarij, mau berdiskusi dengan kita. Taib, diskusi ilmiah ini. Kita jangan berdebat kursi, nggak boleh. Debat kursi nggak boleh. Kita diskusi ilmiah. Kasih moderator. Moderatornya yang tengah-tengah, yang paling bijak. Yang tidak sana tidak kemari. Yang mudah-mudahan bina haula wala ilaha haula. Kira-kira apa yang diatur oleh moderator? Mesti dikasih giliran. Silakan. Giliran dari pihak kamu dulu bicara. Ya. Terima kasih. Ya. Kami berikan 10 menit kepada pihak kedua. Ya. Silakan bicara. Ya, waktu sudah habis. Ya. Sekarang kamu bicara. Ya. Kami berikan waktu 10 menit dari sekarang. Ayo bicara. Ya. Begitu dia berbicara dapat 10 menit, dia sampaikan syubhat, kamu nggak bisa membantah. Cengkel. Begitu disampaikan kamu untuk bicara, kamu membantah, udah habis 10 menit. Stop, sudah habis waktunya 10 menit. Apa bisa ketemu kebenaran dengan itu? Abadan. Syubhatnya sangat berbahaya. Jawaban kamu nggak akan sempurna. Kenapa? Karena selalu dipotong. Apalagi kalau ternyata
moderatornya sudah cenderung kepada ahlul dhalal. Na'udzubillah min dzalik. Pengen mengajarkan keadilan cara sururiyah, tapi kamu sangat kencang. Akhirnya kamu nggak dibela oleh dia. Yang dibela malah ahli bidah. Silakan kamu, supaya kalah kamu. Tuh yang kaku-kaku kalah. Yang moderat ini yang menang, begitu. Nasallahu salamul afiyah. Sehingga barakallahu fikum, akhirnya mereka justru diberi kesempatan untuk berbicara syubhat. Maka Imam Malik menyatakan dengan kalimat la, walakin yukhbir bis sunnah fa in qubilat minhu wa illa sakat. Jangan berdebat, jangan berdiskusi dengan mereka, jangan. Kalau mau diskusi ilmiah baina ahli sunnah. Yang namanya diskusi ilmiah adalah baina ahli sunnah yang hujjahnya Quran was sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, dengan nukilan para ulama, dengan bimbingan akabir. Maka diskusi ilmiah pantas dikatakan ilmiah. Kenapa? Karena memang ilmu yang dibahas. Bukan dibandingkan ilmu dengan syubhat. Perbandingan sunnah dengan syiah. Astagfirullah. Kita mau berdebat mencari kebenaran antara ahli sunnah dengan ahli bidah. Berarti kamu masih ragu dengan kesunnahanmu dan masih ragu dengan kebenaran sunnah. Astagfirullah. Kamu berarti mengakui satu dari mereka, dari ucapan mereka, yaitu sunnah belum tentu benar. Baru kita diskusikan dulu. Apakah sunnah yang benar atau syiah yang benar? Ridho? Abadan. La narda wallah. Demi Allah kita nggak ridho. Kita yakin seyakin-yakinnya madhab ahli sunnah adalah yang ahak, yang paling hak. Madhab ahli sunnah adalah madhab salaf. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Mau dibandingkan dengan madhab-madhab khawarij, dibandingkan dengan madhab sesat, madhab dhalalah. Khalilina azakumullah. Setelah salam al-afiyah dikatakan dalam sebuah syair, alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahad min al-'asa atau amba min al-'asa. Tidakkah kau lihat bahwa pedang itu akan jatuh nilainya ketika dikatakan lebih tajam dari kayu? Sebentar, kita bandingkan dulu pedang ini dengan kayu. Tajam mana ya? Yang punya pedang tersinggung apa nggak tersinggung? Marah apa nggak marah? Coba kita diskusikan dulu, ini pedang sama kayu ini mana yang lebih tajam? Kurang ajar. Marah dia. Dan sekarang yang dibandingkan sunnah dengan bid'ah. Mau dibandingkan? Lebih jauh perbedaannya daripada pedang dengan kayu. Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahad min al-'asa. Tidakkah kau lihat bahwa pedang akan jatuh nilainya kalau dibandingkan dengan kayu? Apalagi walaupun menang, oh ternyata pedang kamu lebih tajam dari kayu. Menang setelah diskusi, ternyata benar, memang pedang lebih tajam dari kayu. Kok tetap tersinggung? Yanqus qadruhu, jatuh nilainya pedang tadi. Oh, setelah diskusi ternyata sunnah itu memang lebih benar daripada syiah. Astagfirullah. Kekurangan ajar banget. Ini agama Allah. Min fawqi sab'i samawat. Agama para anbiya, agama tauhid, agama Rasulullah SAW. Agamanya seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh beliau kepada kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dibandingkan dengan agama hasil pikiran mereka, hasil kedustaan mereka, hasil ngelamunnya mereka, agama yang hasil hawa nafsu mereka, mau dibandingkan dengan agama Allah? Allah, siapa yang mau, berarti dia tidak menghormati agamanya sendiri, nggak menghormati sunnah. Khalilina azakumullah. Qala al-Abbas ibn Ghalib Al-Warraq rahimahullah, qultu li Ahmad ibn Hanbal, aku katakan pada Ahmad ibn Hanbal, ya Aba Abdullah, akunu fil majlisi laysa fihi man ya'rifu as-sunnah ghairi. Wahai Aba Abdullah, ini kunyahnya Imam Ahmad, aku di majlis yang di situ nggak ada orang yang ngerti sunnah kecuali aku. Fayatakallamu mutakallimun mubtadi'un aruddu alaih. Tiba-tiba di situ di majlis ada orang yang berbicara. Ternyata mubtadi', mutakallimun, mubtadi'un. Aruddu alaih, apakah aku perlu bantah dia? Apakah perlu aku debat dia, perlu lawan dia? Jawaban Imam Ahmad rahimahullah, la tansab nafsaka lihada. Jangan tuangkan semua kemampuanmu untuk itu. Jangan. Akhbir bis sunnah, terangkan sunnah
wala tukhasim. Terangkan sunnah dan jangan berbantahan. Fa'adat alaihi al-qawl. Diulangi lagi ucapan. Faqala ma'araka illa muqasima. Si penanya ini ngulangi. Ya Abu Abdullah, di majelis itu nggak ada orang yang ngerti sunnah kecuali aku. Dan ini orang berbicara bid'ah. Apakah lu perlu membantah? Jangan tuangkan kemampuan untuk itu. Sampaikan sunnah. Jangan berdebat. Ya Imam, diulangi 2 kali. Kata imaman, ma'araka illa muqasiman. Aku tidak melihat engkau kecuali engkau juga suka debat. Mukhasim. Engkau juga memang senang untuk berdebat. Karena ditegur oleh mama dengan teguran yang keras. Sudah dijawab, masih nanya. Ini masalahnya nggak ada yang tahu kecuali saya. Gimana ini? Sudah, cukup dengan jawaban pertama tadi. Cukup. Akhbir bis sunnah, bentar. Ilqi kalimatak wamshi. Oh, ternyata dia mubtadi'. Jawab. Bahwasanya yang benar adalah qala Allah qala Rasul, sebutkan dalil, dan kamu adalah mubtadi'un dhal. Kamu tinggalkan. Selesai. Diterima, alhamdulillah. Nggak diterima urusan kamu dengan Allah Ta'ala. Saya sudah menyampaikan ilqi kalimatak wamshi. Jangan dilayani perdebatan. Panjang lebar nggak ada hasil. Buang waktu, buang tenaga, hati jengkel, hati marah dalam keadaan nggak ada hasil. Assalamualaikum. Qala Hisham ibn Hassan rahimahullah. Ja'a rajulun ila al-Hasan al-Basri. Faqala ya Aba Sa'id, ta'al hatta ukhasimak fi ad-din. Faqala al-Hasan, amma ana faqad absartu dini. Fa in kunta adlalta dinak faltamishu. Kata Hisham ibn Hassan rahimahullah, datang seseorang kepada Al-Hasan al-Basri. Kemudian orang itu berkata, ya Aba Sa'id, ini kunyah beliau. Ya Aba Sa'id, ta'al hatta ukhasimuka fid din. Marilah, kemari. Aku ingin berdebat dengan kamu dalam masalah agama. Ini ingin adu argumen dengan kamu. Berkata Al-Hasan padanya, amma ana faqad absartu dini. Adapun aku sudah mengenali agamaku. Sudah menemukan agamaku. Fa in kunta adlalta dinak, kalau engkau kehilangan agamamu, cari sendiri. In kunta adlalta dinak faltamishu. Kalau engkau telah kehilangan agamamu, cari sendiri. Aku sudah tahu agamaku. Kenapa dijawab demikian? Karena dia bukan orang yang mencari kebenaran, tetapi orang yang ingin berdebat. Ingin berdebat. Kalau saja dia ingin mencari kebenaran, akan dibimbing oleh Imam Malik sebagaimana jawaban-jawaban yang lain. Alhamdulillah, dijawab oleh Ibnu Battah dengan menyatakan jangan. Dijawab pula oleh Imam Al-Ajurri, jangan layani perdebatan mereka. Dijawab juga oleh Imam Malik, jangan. Oleh Imam Ahmad, jangan. Oleh mereka para a'immah, para imam-imam dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya dan yang setelahnya, semuanya menyatakan dengan kalimat yang sama. Jangan layani perdebatan mereka. Kalau pertanyaannya pertanyaan mustarsyid, minta bimbingan, dan kamu kenal dia, sifat-sifatnya. Kalau orang ini memang dalam keadaan betul-betul tidak tahu, tidak mengerti, dan ingin paham, maka jawab. Tetapi kalau dia mujadil mukhasim, maka jangan layani. Ilqi kalimat wamshi. Sampaikan kebenaran, tinggal jalan. Nasallahu taufiq wal afiyah, nasallahu hidayah wa rahmah. Selesai satu bab. Bab berikutnya tahqir ahlul bid'ah wa adam ta'zimihim. Kalau pertanyaan silakan. Ustaz Hafizakumullah. Baik. Bolehkah seorang yang bekerja di bank tidak berani keluar dari pekerjaannya karena takut diri dan keluarganya akan binasa? Orang yang beriman akan yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah la ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Seorang beriman yang yakin dengan agamanya, pasti dia akan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menentukan rezeki.
dan pasti akan meyakini ucapan Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dengan pertanyaannya, percaya atau tidak percaya? Kalau percaya berarti mukmin. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya kafir. Saudara, mungkin percaya tapi nggak yakin percaya sih. Ya percaya sih percaya tapi ya artinya kurang percaya. Saya nggak yakin kalau dia nggak percaya. Tetapi tadi sangat lemah keyakinannya, sangat lemah keyakinannya. Maka usika bitaqwallah, aku wasiatkan pada orang tadi untuk taqwallah, untuk takut pada Allah Taala. Untuk hati-hati. Yakinilah apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ustaz, apa hukumnya makan dan minum sambil berdiri? As-sahih, ar-rajih, al-afdal, al-ahsan, apa lagi? Al-ihtiyat, ya kehati-hatian, cukup. Nah, ada riwayat-riwayat, tetapi riwayat yang menunjukkan untuk duduk sangat jelas, bahkan dengan perintah. La yasrabanna ahadukum qa'iman, bahkan dengan nun taukid, la yasrabanna. Maka apa yang dilakukan dalam riwayat-riwayat lain, Rasulullah pernah berdiri, Rasulullah pernah, maka itu tidak sekuat yang ini. Nah, barakallahu fikum. Karena ucapan sudah jelas, tidak ada maksud lain, nggak ada makna lain. Tetapi kalau perbuatan mungkin darurat, mungkin ada ihtimalat. Wa idza wujida al-ihtimal batala al-istidlal. Nah, Afwan Ustaz, Anda sering dengar kalau orang-orang MLM sering menjuluki kita Luqmaniyun. Padahal kita berlepas diri dari julukan seperti itu. Tapi Afwan Ustaz, melihat fenomena teman-teman ikhwan, kalau daurahnya Ustaz Luqman kemanapun didatangi. Tapi kalau Ustaz-Ustaz lain paling datang kalau memang ngisi daerahnya masing-masing. Apakah seperti termasuk bibit-bibit ta'assub? Ta'assub itu berbeda. Ta'assub itu dia tetap berpegang dengan ucapan beliau dalam keadaan salah. Itu ta'assub namanya. Kalau tetap berpegang dengan ustaz siapapun dalam keadaan tetap salah, tetap dipegang. Pokoknya apa kata Ustaz fulan, pokoknya apa kata, itu yang ta'assub. Tetapi ini saya lihat justru akibat baik dari rencana jahat mereka. Saya ulangi, efek baik dari rencana jahat haula hizbiyun, Luqmaniyun. Akhirnya semua orang-orang yang ngaji, Ustaz Luqman kayak apa sih? Begitu. Jadi semua penasaran dan lebih banyak yang hadir padanya. Dan itu mereka yang mempropagandakan. Nah, alhamdulillah. Banyak asatidah Ahlus Sunnah. Bagaimana mendakwahkan orang tua yang kalau disampaikan sunnah akan didebat? Kalau bisa dengan tulisan atau dengan buku, apa atau apa panggilnya, ini ada tulisan bagus, mudah-mudahan dibaca, atau rekaman, atau kaset, atau setelkan radio di sebelahnya dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kalau ada kesempatan bagus, sampaikan kebenaran. Begitu debat, jangan dilawan, kamu tinggal. Sehingga terlihat kamu adalah orang yang sopan pada orang tua. Padahal kita hanya berpegang dengan nasihat para ulama untuk tidak berdebat. Tetapi efeknya bagus. Kamu bukan orang yang melawan orang tua. Jangan orang tua dituding-tuding begitu. Akhirnya kamu ingin membela sunnah, malah akan dicerca. Masa Ahlus Sunnah sama orang tua seperti itu? Nah,
Ustaz, jika bersedekah dengan harapan agar menambah rizki, apakah itu menggunakan keikhlasan? Ini ajarannya si siapa itu? Mansur, Yusuf Mansur. Naudzubillah. Selalu digambarkan balasan dunia, balasan dunia, balasan dunia. Kamu memberikan motor, pulang dapat mobil. Padahal barakallahu fikum, balasan akhirat jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Al akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ini namanya orang dalam keadaan sempit dan dalam keadaan menginginkan sesuatu yang rendah. Tidak mengharapkan sesuatu yang tinggi. Dunia dinamakan dunia li'annahu deni. Kata para ulama, dunia dikatakan dengan dunia karena deni, dan itu rendah. Dan satu lagi, dunia diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang baik dan orang yang jelek. Dunia Allah berikan pada mukmin dan pada orang kafir. Dunia Allah berikan pada segala macam manusia. Sehingga bukan dalil kalau seorang mendapatkan rezeki yang melimpah berarti dicintai oleh Allah. Bukan dalil, bukan hujjah. Tetapi yang menjadi hujjah, menjadi dalil bahwa orang yang Allah sukai, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki dia dengan kebaikan, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Diberi hidayah. Tapi diberi dunia, belum tentu itu kasih sayang dari Allah Ta'ala. Bisa jadi malah bencana. Allah timpakan dengan kekayaan yang melimpah. Allah timpakan dengan berbagai macam perusahaan. Allah timpakan dengan segala macam problem-problem. Sehingga dia pusing dari pagi sampai malam. Pulang tengah malam, dalam keadaan pagi sudah telepon lagi. Pak, di sini ada kasus. Tersiksa. Dan berakhir dengan bunuh diri. Nah, banyak yang seperti itu. Itu bukan kenikmatan. Qalilun yughnik khairun min katsirin yulghik. Sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan, melupakan. Yughik, membuat kaum melampaui batas. Sehingga jangan harapan-harapan dunia, mintalah kepada Allah Taala harapan-harapan akhirat. Boleh kita mengharapkan dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Apa kelanjutan ayatnya? Fama lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia yang berkata, ya Allah berikan aku di dunia, akhirat tidak dapat bagian. Tetapi yang dibenarkan oleh Allah, yang dianjurkan, yang disuruh, diperintahkan, mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta dunia, minta akhirat, dan minta selamat dari api neraka. Jangan diajari manusia untuk dunia. Jangan diajari manusia untuk sempit hanya memandang dengan pandangan dunia. Jangan. Ingatkan akhirat, ingatkan akhirat, ingatkan akhirat. Balasan-balasan akhirat, niscaya mereka akan mendapatkan dunia dan akan merasa cukup dengan apa yang diberikan. Saya sudah jual motor, saya sumbangkan ke Yusuf Mansur, tapi sampai hari ini saya nggak dapat mobil. Gimana ini? Khawatir akan disalahkan agama, akan disalahkan ayat dan hadis. Padahal Rasulullah SAW, berapa sedekahnya? Hampir semuanya disedekahkan, kecuali yang dipakai dan dimakan. Selesai. Tapi Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan baju besinya masih digadaikan, dalam keadaan nggak punya apa-apa. Demikian pula beberapa anbiya dalam keadaan sakit dan sakit. Musibah dengan musibah seperti Nabi Ayub alaihissalam. Demikian pula ada Nabi yang sebaliknya. Allah berikan kekayaan kaya raya dan dia menguasai manusia dan jin dan bisa mengatur angin. Dikasih oleh Allah Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti bisa saja orang mukmin diberi kekayaan, bisa juga orang mukmin diberi kemiskinan. Itu gak ngaruh. Itu gak ada kaitannya dengan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan dunia kepada siapa yang dikehendaki. Orang baik dapat, orang
jelek juga dapat. Orang saleh dapat, orang toleh juga dapat. Orang mukmin, orang kafir semua dapat. Atau sebaliknya, ada orang kafir miskin, ada orang mukmin miskin. Berarti tidak merupakan dalil kalau Allah cinta pada seorang hambanya ketika diberikan dunia. Nah, lau kanatid dunya tusawi janaha ba'udah, kalau saja dunia ini ada nilainya sesayap nyamuk saja, nggak akan diberikan pada orang kafir syurbatama, nggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Kalau ada nilainya, nggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Tapi karena nggak ada nilainya, maka diberikan pada semua jenis manusia. Adapun akhirat, nggak akan diberikan pada orang kafir sedikit pun. Syurbatama. Mereka diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk melihat supaya tambah tersiksa mereka. Apa kata mereka? Tuangkan kepada kami air, kata ahli nar, kepada ahli jannah. Atau apa yang diberi rezeki kepada kalian, berikan kepada kami, beri kami. Ngemis dengan hina, itu ahli nar. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya atas orang kafir. Itu di akhirah. Adapun di dunia, la tusawi janaha ba'udah. Kadang dunia menjadi orang tersiksa, kadang dunia menjadikan orang bahagia, itu juga belum tentu. Nah, bagaimana bekerja di perusahaan yang modalnya pinjam di bank? Tidak barakah. Tidak barakah. Dan disebutkan dalam Quran wa sunnah. Yamhaqullah riba wa yurbi sadaqah. Allah mencabut barakahnya riba wa yurbi sadaqah. Dan Allah akan memberikan barakah pada sedekah. Sehingga jangan bekerja kalau modalnya dari bank. Masih barakah. Tidak akan barakah. Setahu saya, dari apa yang pernah saya dengar, dari berita-berita mereka yang pernah seperti itu, tidak ada yang berhasil. Berakhir dengan kebangkrutan semua. Dan saya nggak tahu yang lain. Yang pernah saya dengar seperti itu. Berakhir dengan kelilit hutang. Datangnya mereka pertama dengan senyum manis. Bapak perusahaannya sudah maju. Bapak begini, bapak begitu. Kami punya bentuk bantuan. Begini. Kalau mau ngambil begini, aturannya begini. Dengan baik. Datang bukan sehari, berkali-kali. Datang lagi. Berapa hari datang lagi. Terus bang ini. Begitu terkena, termakan, terjerat dengan riba. Datang ketika nagih bukan orang ini, orang lain. Kapan? Ini satu tempo kami akan ambil semua ini. Bahasanya udah berbeda. Sama. Lintah darat, lintah kantor sama. Nah. Bagaimana hukumnya memakai batu akik yang sekarang lagi booming? Apakah ikhwah salafi boleh memakainya dan berjual beli dengannya? Batu akik boleh-boleh saja. Yang penting diperhatikan cincinnya bukan emas dan juga bukan besi. Karena besi dikatakan zinatu ahli nar, perhiasannya ahli neraka, jangan dipakai. Sedangkan emas tidak boleh buat laki-laki. Dan batunya bukan batu yang sudah diisi. Nah, adapun jual belinya, saya khawatir. Ada tukang batu yang mengaku atau membuka rahasia diri dan kelompoknya dan grupnya bahwa pemain batu ini dari 10 orang 9 pendusta. Oh, berarti satu yang jujur? Bukan. Yang satu sedang belajar berdusta. Terus, lah kalau kita terjun di sana, ya nggak akan bisa ngalahkan mereka. Jadi batu itu bisa jadi mahalnya bukan karena bagusnya, karena ceritanya. Ini batu begini ceritakan karena mereka 99% dusta.
Ima dustanya dia atau dusta orang lain. Ya. Dia merasa jujur. Ya, saya menyatakan apa adanya dari si fulan, ternyata si fulan yang berdusta. Ya sama aja. Ya. Siapa yang menyampaikan kedustaan orang lain, bahwa ahadul kadzibain, maka dia salah satu dari dua pendusta. Ya. Siapa yang menyampaikan semua apa yang dia dengar, ya, maka cukup kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Nah, barakallahu fikum. Ini sehingga sudahlah, ya, jangan main-main yang berbahaya, ya. Main api, ya, nanti terbakar. Enggak dusta kalah, ya. Jujur kalah. Kalau dusta enggak barokah, ya. Terus gimana? Ya. Tenang. Sudah semua. Apa nasihat Ustaz ketika kita menemukan barang yang sebenarnya jika berusaha lebih besar kemungkinan bisa mengetahui pemiliknya? Kalau barang-barang itu barang-barang yang berharga atau barang yang kemungkinan besar dicari, maka diumumkan. Ditunggu, berusaha untuk cari pemiliknya. Kembalikan. Nah. Kalau yang kemungkinan nggak dicari, makan sendiri. Enggak, Syekh Utsaimin pernah ditanya, Syekh Anda pernah nemu duit sekian gimana? Kata Syekh, itu kata dia nggak akan dicari oleh pemilik kalau sedikit itu. Ya. Berikan saja pada atau untuk sedekah. Ya. Berikan saja untuk apa? Sedekah. Supaya pemiliknya mendapatkan pahalanya. Ya. Pemiliknya mendapatkan pahalanya. Ini ada tulisannya kayak saya ini. Sudah dibaca. Sedang tak bekerja lama. Afwan, nggak bisa kebaca betul. Minta syarat. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana ikhwah yang masih mengambil ilmu dari Ustadzul Akmal, bahkan menghadiri daurah kemarin. Orang-orang yang dalam keadaan berani tidak pada tempatnya. Hati-hatian dalam masalah mencari ilmu itu sangat penting. Inna hadzal ilma din, fanzuru amma ta'khuduna dinakum. Nah, kalau sudah sekian masalah pada dia terjadi, terhati-hati. Terhati-hati. Mana kerasnya saya? Dalam ucapan dia itu sudah banyak ucapan kerasnya. Dibilang dai omprengan, dikatakan orang dai dikatakan dengan tukang sate dari Madura, apalagi. Ini kalimat-kalimat yang kasar yang keluar dari dia. Nah, dan itu watak dia yang seperti Amirul Mukminin, ya, itu juga sampai sekarang masih ada. Seperti Amirul Mukminin, pokoknya siapa yang menentangnya dianggap khawarij. Tapi kan saya sudah taubat. Nah, di ucapannya dia menyatakan seperti itu, tapi dalam kenyataannya dia masih tetap seperti itu. Saudara anak perempuan belum siap memakai penutup aurat seperti ummahat, akhwat pada umumnya. Akan tapi dia mau untuk memakai gamis wanita. Apakah gamis tersebut sudah bisa dimakan untuk auratannya?
Apa gamis wanita itu? Jubah maksudnya? Iya. Nah, mana yudraku kulluh? La yudraku kulluh. La yudraku julluh. Apa yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau dia mau berubah dari celana kepada jubah, udah bagus. Mudah-mudahan suatu saat akan semakin besar kerudungnya, suatu saat dia akan pakai cadar insyaallah. Nah, jazakumullahu khairan. Allah barik fikum. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.